Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah Sempurna Mati dan Dendamku. Cerita kali ini datangnya dari Manavila. Dan untuk kalian yang penasaran bagaimana kisah ini, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Namun sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Siap mendengarkan ya teman-teman? Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Anak-anak segera buat kelompok masing-masing 5 orang. Kerjakan tugas di halaman 123. Seru Bu Fariza memerintahkan seluruh siswa kelas 10 BDPI. Rio langkah disertai decitan bangku yang digeser. Bersahutan menyentuh celah terkecil ruangan kelas. Para siswa mencari bakal anggota kelompoknya masing-masing. Bau khas cat baru menyeruak dan tertahan. Resiko sebuah ruangan di paling ujung gedung, diapit oleh perpustakaan dan gedung B. Sirkulasi udaranya tidak berjalan lancar. Hanya ada lorong berukuran 4 meter sebagai pembatas dengan perpustakaan dan satu-satunya selasar membentang sepanjang gedung. Kita sebut saja namanya SMK Kemala Bangsa, sedang melakukan renovasi. Setengah lingkaran gedung A sektor 1, 2, dan sebagian sektor 3 akan diperbarui menjadi 3 lantai. Sehingga mau tidak mau ruangan kelas 10 BDPI ini yang terdapat di lantai 2 sektor 2 akan mengalami perombakan besar-besaran. Maka dari itu, untuk sementara waktu, pihak sekolah memindahkan kelas mereka ke sektor 4 pada kala itu. Sektor yang menurut kepala sekolah, Pak Tony, akan dibiarkan hanya 2 lantai. Seorang siswa laki-laki berkacamata bulat layaknya karakter Nobita di serial kartun Doraemon menghampiri Dinara dan gengnya. "Hei," sapanya, "lu Dipto Kusumo kan?" Dirana menyahut ramah, senyumnya merekah. "Iya, panggil aja gue Toto," balas Toto, lalu kemudian dia tersenyum malu. Para siswa memang belum mengenali satu sama lain secara menyeluruh. Maklum, kelas 10 BDPI baru terbentuk 2 bulan. Hanya beberapa yang sudah akrab saja, termasuk Dinara, Karen, Suci, Ines, dan Nisa. Bahkan, saking cepat akrabnya mereka sudah meresmikan sebuah nama bagi geng mereka, Women of Wisdom, atau disingkat WOW. Nama yang juga terdengar wow bagi siapapun yang mendengarnya. Geng itu diketuai oleh Dinara. Fokus mereka adalah menjadi siswa unggulan dengan fokus belajar dan menjadi wanita bijaksana tanpa adanya gangguan dari sebuah kata bullshit bernama pacaran. Ya, bullshit atau omong kosong. Memang itu kata yang tepat untuk mewakili pacaran, ya bukan? Itu yang dirasakan Dinara. Bukan tanpa alasan mereka membuat sebuah geng sendiri. Mereka adalah orang-orang satu frekuensi, meskipun berbagai alasan melatar belakangi keputusan mereka berlima untuk tidak pacaran. Setidaknya sampai lulus sekolah atau tidak sama sekali. "Gue ikut gabung kelompok kalian ya." "Aduh, Tok, maaf ya. Sebenarnya kelompok kita udah penuh." Karen mencoba menolak. "Gak apa-apa, Tok. Lu ikut kelompok kita aja. Lagian si Ines, teman satu geng kita, hari ini juga gak masuk kok." Dinara menyela kembali melempar senyum. Karen kemudian pasrah mengiyakan. Toto sangat berterima kasih. Tidak ada yang mau menampungnya. Di antara siswa laki-laki, memang dia yang terlihat aneh dari penampilannya. Kacamata bulat layaknya Nobita, rambut dibelah 2, seragam yang selalu dia masukkan ke dalam celana, dan kaos kaki yang selalu bertemakan polkadot. Teman-temannya selalu memanggil dia si kutu buku atau si culun. "Pengap banget gak sih ini ruangan?" keluh Nisa. "Lu tadi pagi mandi dulu makanya." "Mandi gak lu?" canda Karen. "Masa iya gue gak mandi?"
Kasian ya kita, baru aja nempatin kelas yang nyaman, harus terasing karena sebuah renovasi. Iya sabar aja Nis, semua akan indah pada waktunya. Itu buat kebaikan kita juga kan? Nisa kemudian memonyongkan bibirnya, kerudungnya ikut mengerucut. Ibu tunggu di ruang guru, sehabis jam pelajaran, kumpulkan di meja kerja ibu ya, suruh Bu Fariza sembari berlalu meninggalkan kelas. Iya bu. Serentak para siswa menyanggupi. Sebagian besar siswa fokus mengerjakan tugas yang baru saja diberikan. Dengan kepala menunduk, pandangan menatap berkas soal. Kadang juga tajam menatap lawan bicara. Din, lo tahu nggak cerita serem di sekolah ini? Ucap Karen mengusir kebosanannya, memecah konsentrasi. Ren, sekali lagi lo tanya tentang hal-hal kayak gitu gue cium pipi lo pakai spidol. Ketus Dinara memelototi Karen. Karen tercekat. Oga dia lebih mau kalau dicium si Kevin. Nisa terbahak. Karen kemudian mendelik padanya. Au, erang Nisa kesakitan. Mengusap kencang paha kanannya, Karen mencubitnya. Kita fokus beresin tugas ini. Waktunya agak lama. Masing-masing kalian ngerjain 2 soal. Nanti biar gue yang salin dan juga biar gue yang ngumpulin tugas ini ke Bu Fariza di ruang guru. Dinara kembali menegaskan kata-katanya. Karen dan juga Nisa terdiam. Mereka seperti berhadapan dengan guru killer sekarang. Tapi tidak dapat dipungkiri, Suci Kandung menaruh rasa penasaran terhadap apa yang dikatakan Karen beberapa puluh detik yang lalu. Dahinya mengkerut. Suci yang sangat penasaran akan hal-hal berbau mistis menggoyahkan tangan Karen. Raut mukanya menagih. Dia ingin mengetahui lebih lanjut. Cik, beresin dulu ah. Lalu bebas tanya tentang ini nanti habis pulang. Gak di sini, ngerti gak? Tegas Dinara. Bola matanya membesar 2 kali lipat. Nisa dan juga Karen hanya bisa terkekeh melihat Suci manyun. Kering. Ya, udah bel lagi. Sesal sebagian banyak siswa. Mereka kemudian belingsatan menyelesaikan soal yang tersisa. Bu Fariza tidak pernah main-main. Beliau adalah salah satu guru paling disiplin. Kalau dari kalangan siswa, perangai seperti itu dimiliki oleh Dinara. Biasanya Bu Fariza hanya memberi kelonggaran waktu sekitar 5 menit dari batas yang telah ditentukan. Gue kumpulin dulu ya, ucap Dinara. Kedua tangannya menggenggam selembar kertas folio bergaris yang sudah penuh dengan jawaban soal. Bangku yang ia duduki digesernya agak ke belakang. Ia berdiri sambil tangan kirinya menyapu sisa-sisa serpihan penghapus yang mengotori rok panjangnya. Dinara berjalan santai. Ruang guru tidak jauh dari kelas, hanya sekitar 7 meter dari depan pintu kelasnya. Sebuah perbedaan cukup jauh sangat terasa ketika kakinya menyentuh lantai lorong. Udara yang semula pengap dan juga panas tiba-tiba terasa segar dan juga dingin. Seketika memori ingatannya kembali memutar percakapan Karen tentang cerita seram sekolah ini. Memori itu berusaha ditepisnya, mengingat waktu toleransi hanya tersisa 3 menit. Beberapa perwakilan siswa sudah mulai hilir mudik keluar kelas, mengumpulkan tugas kelompok mereka ke ruang guru. Sementara Dinara masih terpaku di satu sisi ambang pintu. Lalu kenapa? Dari tadi diam terus di sini. Biar gue aja yang kumpulin tugasnya, tegur Toto dari belakang. Enggak, sama gue aja. Dinara berjalan agak cepat ke ruang guru. Di depan perpustakaan, dari kaca jendela sudut mata Dinara tidak sengaja melihat lampu di dalam ruang perpustakaan berkedip-kedip sendiri. Semacam ada seseorang tengah mempermainkan saklar lampunya, padahal perpustakaan hanya buka di waktu istirahat atau di waktu pulang saja. Selain dari itu, perpustakaan dibiarkan kosong, kadang dikunci. Bulu kuduknya tiba-tiba berdiri hebat. Dinara mempercepat langkahnya, hampir berlari. Kamu kenapa ngos-ngosan? Tanya Bu Fariza. Hampir saja Dinara telat. Bu Fariza sedang merapikan semua berkasnya untuk dimasukkan ke dalam laci. Takut telat aja bu. Jawabnya menutupi kegelisahan dan boom, suara ledakan kecil terdengar dari kejauhan.
Kedua para siswa berlarian mengejutkan Bu Fariza dan juga Dinara. Dinara menerima sinyal situasi penasaran dan kepanikan. Mereka yang berlari berarah menuju arah yang sama, perpustakaan. Dinara merasa ada yang tidak beres. Dengan sungkan wanita berjilbab sebahu itu meminta izin kepada Bu Fariza meninggalkan ruang guru. Ada apa? Tanya heran beberapa siswa. Dinara masih menerka apa yang sebenarnya terjadi. Baru keluar ruang guru, di depan perpustakaan, para siswa sudah berkerumun, lengkap dengan tas di punggung mereka masing-masing. Dinara mempercepat langkah, dia masuk ke dalam kerumunan. Toto, Karen, Nisa, dan juga Suci pun sudah ada di sana. Semua mata tertuju ke dalam ruangan perpustakaan dan pintunya ternyata tidak dikunci, terbuka lebar. Sayup-sayup terdengar. Danis, dia pingsan. Dinara tidak menggubrisnya. Fokusnya justru tertuju ke jendela bagian atas. Dinara melihat lampu yang dia lihat sebelumnya berkedip, kini pecah. Untaian kabelnya pun masih bergoyang. Pecah, gumam Dinara dalam hati. Bulu kuduknya kembali berdiri. Pandangannya juga tidak teralihkan. Kini sesuatu yang baru hampir saja membuatnya hilang keseimbangan. Tatapannya sesekali mengambang. Dari arah lampu berjarak beberapa sentimeter mengapung dari pecahannya, Dinara melihat sebuah asap hitam menggumpal dan menari-nari. Asap itu seperti mempunyai nyawa. Ia bergerak memutar ke sana kemari dengan sendirinya. Dinara kemudian mengamati sekitar. Meski beberapa siswa ikut memperhatikan lampu itu, Dinara merasa hanya dialah yang melihat asapnya. Urat-urat di keningnya membesar, aliran darahnya begitu deras. Kembali diamatinya lampu atas ruang perpustakaan itu. Asap itu masih menari dengan bebasnya. Baru menoleh dan belum sempat Dinara mengedipkan mata, asap itu menukik tajam ke bawah. Wah, teriak salah seorang siswa perempuan dari dalam. Dinara terkesiap. Teriakan itu adalah teriakan Danis, teman satu angkatannya. Spontan semua siswa dibuat semakin penasaran. Mereka berusaha masuk untuk melihat situasi lebih dekat. Dinara pun ingin melihat kekacauan lebih dekat, tetapi pandangannya seketika teralihkan ke sebelah kiri kepada Bu Fariza dan juga Pak Anwar. Kedua guru senior itu sedang berlari ke tengah-tengah siswa. Mereka membelah kerumunan, memaksa siswa memberi jalan. Beberapa saat setelah Bu Fariza dan juga Pak Anwar masuk ke perpustakaan, gelombang kerumunan berbalik arah. Mereka dipaksa keluar oleh Bu Fariza. Sudah, biar Pak Anwar yang memegang ini. Kalian semua pulang, tegas Bu Fariza sembari menutup pintu perpustakaan. Para siswa mengeluh, apalagi siswa-siswa yang baru sekejap memasuki perpustakaan dan diusir oleh Bu Fariza. Mereka begitu kecewa. Sama kecewanya ketika harus diusir oleh pegawai bioskop karena film yang akan diputar adalah film dewasa. Semua terpaksa membubarkan diri. Din, ayo. Karen kemudian melambaikan tangannya. Dinara sedikit berlari menghampiri. Geng Wow pun berjalan mengikuti arus siswa yang membubarkan diri itu. Si Danis kenapa sih? Tanya Toto. Ternyata dia menyusul rombongan Dinara. Gak apa-apa. Mungkin dia kumat, terkait Dinara masih menutupi. Dia kan emang senang bikin heboh satu sekolah, timbal Karen. Toto hanya mengangguk. Entah dia paham atau tidak, Dinara tidak peduli. Mereka semakin menjauh dari perpustakaan, melewati lorong gelap samping kelas, sebelum akhirnya keluar area gedung. Tapi Din, kalau Pak Anwar udah nanganin pasti ada hal mistis yang terjadi. Si Danis itu kesurupan kan? Tebak Suci mendahului langkah. Emang Pak Anwar itu spesialis hal mistis, Ci? Beliau itu guru agama loh. Lalu bisa bedain kali? Ketus Nisa dari samping. Kita kan tahu gimana si Danis, murid kelas 10 paling sensasional di sekolahan ini. Lanjut Nisa. Ya tapi kan baru 2 bulan loh kita sekolah, dia udah bikin banyak masalah. Maunya apa coba? Mau ke warung apa dulu gak nih? Kita makan bakso atau mie ayam di sana?
Dinara memotong perkataan Nisa. Ya udah ayo, saut Suci dan Karen bersamaan. Gue ikut ya, celetuk Toto. Ya, geng kita jadi ada cowoknya deh. Gara-gara si Udin nerima dia jadi anggota kelompok. Gerutu Suci menyalahkan Dinara. Ya, gak ada salahnya kali ini aja kan kita ajak dia. Gak usah terlalu alergi kali sama cowok. Kita cuma pengen fokus belajar, lagian kan kita tuh calon ibu. Kita bakalan punya suami, saud Dinara terkekeh. Gue yang traktir kalian deh, spesial buat lu pada para ladies yang udah nerima gue di kelompoknya, ucap Toto tersenyum dengan lebar. Serius lu? Lu gak lagi nyogok kita kan? Dinara kemudian berkelakar, menepuk keras bahu Toto hingga bergeser beberapa senti. Semua terbahak dan ya serius dong. Begitulah jawab Toto yang menahan keseimbangan tubuhnya. Ren, gimana cerita serem yang lo tadi singgung di kelas? Setibanya di warung Abah dan juga memesan makanan, Suci menyeletuk secara tiba-tiba. Celutukannya itu membuat Dinara sedikit terbatuk menahan secuil bakwan yang hampir masuk ke paru-parunya. Elu, Dinara memperbaiki posisi tenggorokannya. Mistis mulu ya otak lu, kayaknya itu otak lo tanam janin rambut ijuk ya, imbuhnya. Rambut ijuk, emang rambut ijuk bisa bereproduksi apa? Tanya Toto dengan heran. Rambut ijuk itu panggilan kesayangan dia buat kuntilanak toh. Sama kayak gue manggil dia Udin. Timbal Karen disertai tawa khasnya itu menunjuk Dinara. Di amit-amit gue sayang sama kayak gituan. Dinara kemudian menggerutu dan mengetuk-ngetuk meja dengan kepalan tangannya. Ya bodo amat lah. Sok lo puasin dulu aja fantasi mistis si Suci. Siapa tahu dia jadi konten kreator horor di channel YouTube gitu. Iya kan? Ledek Dinara meraih sendoknya hendak memakan mie ayam pesanannya. Ide bagus tuh. Kali aja bisa kayak channel podcast horor demit itu. Celetuk Suci menyeringai. Gue gak denger, bentak Dinara, area putih di matanya meluas. Lagian ini bukan di kelas kan? Ledek Suci menjulurkan lidahnya pada Dinara. Dinara kemudian mendelik beberapa saat sebelum pandangannya beralih kembali ke satu mangkok mie ayam di hadapannya. Gimana Ren? Suci menagih. Karen kemudian melihat sekitar. Ia menarik nafas dalam-dalam. Badannya ia majukan sedikit, Suci ikut memajukan badannya. Toto dan juga Nisa hanya memperhatikan Karen sambil menyantap pesanan bakso yang baru saja datang. Katanya, Karen kembali memeriksa sekitar. Di sekolahan ini pernah ada pembunuhan seorang junior sama seniornya waktu ospek itu. Jelas Karen memelankan volume suaranya. Terus gimana? Terus mayatnya disimpan di ruang guru. Selang seminggu dia dikuburin, hantunya datang dan neror ke semua siswa yang ada di sini. Gue juga pernah dengar cerita ini sih. Katanya kejadian ini terjadi 6 tahun lalu. Dan teror juga bukan siswa doang yang ngalamin, tapi para guru juga. Toto menimbalinya santai sekali. Nisa kemudian terbatuk. Kuah bakso yang sudah berjalan di tenggorokannya termuntahkan sedikit. 6 tahun lalu? Tanyanya. Bukannya 6 tahun lalu itu pas kakak lu jadi siswa di sekolah ini juga kan Nis? Tanya Karen menghadapkan wajahnya kepada Nisa. Nisa tidak menjawab. Masih kepayahan. Lu dengar detailnya dari mana? Karen yang penasaran berbalik menatap Toto. Ya secara gue sering ke perpustakaan dan gue sering banget ya dengar kakak kelas kita itu nyeritain tentang ini di sana. Jawab Toto masih santai. Halo semua. Kalaupun cerita itu nyata, kenapa sekarang teror itu gak ada coba? Sanggah Dinara menepikan sendok. Iya katanya lu gak akan dengar. Cerca Karen mendorong Dinara. Ya habis ceritanya lu gak ada masuk akalnya. Belum. Toto menyela, tatapannya serius. Dinara kemudian terkesiap. Siapa tahu kalau kita emang belum dapat teror dari hantu siswa itu. Kita kan baru 2 bulan sekolah di sini. Gimana di 6 bulan ke depan? Tahun depan?
Atau tahun terakhir kita jadi siswa di sini? Suasana menjadi mendadak hening. Benak mereka diam terpaku oleh pernyataan yang Toto lontarkan. Asap tadi siang itu asap apa ya? Kenapa sih gue jadi kayak gini? Isi kepala Dinara berkelut dengan apa yang tadi siang dilihatnya di perpustakaan. Sesekali ia menggenggam erat bros kecil di tangan kanannya yang terlihat samar karena temaramnya lampu kamar. Bros yang lucu dan unik, berbentuk kupu-kupu dengan hiasan berlian merah di setiap bagian sayapnya. Benda itu menarik perhatian Dinara ketika di hari ke-7 sekolah. Bros itu tiba-tiba tersimpan begitu saja di atas mejanya. Hey guys, bros siapa ini? Dinara mengacungkan bros itu. Tidak ada yang mengaku. Lucu banget Din, buat gue ya. Karen heboh dan mendekat. Punya lu bukan? Bukan. Ye, enak aja lu. Gue ambil deh kalau gitu. Orang gue yang nemuin. Dan ini lucu lagi, ketus Dinara lalu cekikikan. Penemuan pertama kali bros itu tidak cukup menghiburnya. Sekarang kepalanya hampir pecah. Belum lagi tadi siang, pernyataan Toto membuat isi kepalanya bertambah. Bertambah dengan kejanggalan yang sebenarnya tidak mau ia mengerti. Hingga tanpa sadar, kepalanya sudah tersandar di tepian kasur. Teror ke siswa Bu Fariza dan juga Pak Anwar kelihatan panik. Apa Toto benar-benar serius dengan kata-katanya? Dan Danis, apa dia tadi itu benar-benar kesurupan? Atau dia emang cari sensasi kayak biasanya? Bulu-bulu di tengkuknya beberapa kali meremang hebat sekali. Rambut panjangnya yang semula ia ikat kini diurai. Wangi bunga lili dari sampo yang tadi sore ia gunakan mengusap halus tepian hidungnya. Dinara adalah seorang penakut. Ia paling tidak bisa jika harus mendengar cerita-cerita seram. Tapi kalau kondisinya serba terlanjur begini, sampai pagi pun ingatan tentang cerita yang didengarnya akan selalu terngiang-ngiang di kepala. Wanita setinggi 170 cm itu malah berbalik menjadi sangat penasaran dengan cerita seram yang didengarnya, meskipun dia merasa takut. Satu untuk semua, Dinara dibuat terkejut oleh volume suara TV yang mendadak membesar di hadapannya. Wanita berzodiak Pisces itu terpelanting dari sandarannya. Ah, sial, remote-nya kepencet lagi. Gerutu Dinara, mengambil remote dari bawah lantai lalu kemudian mengecilkan kembali volumenya. Menyalakan televisi adalah bentuk strateginya menutupi rasa takut. Namun lebih sering Dinara menonton sebuah channel televisi yang marak dikenal dengan FTV-nya. Seperti malam ini, tidak ada yang menarik bagi Dinara dari alur cerita yang disajikan. FTV akhir ceritanya dapat semua ia tebak. Akan tetapi, bukan tanpa alasan seorang Maha Dinara Prameswari, anak dari ibu dan Yarma Yangsari, yang pengusaha sepatu berlabel ternama di kota Bandung itu menonton FTV. Hampir semua adegan di mana ketika pemeran pria sedang mendekati pemeran wanita selalu ia catat baik-baik dalam buku yang ia namai buku Raja Gombal. Aneh bukan? Itulah Dinara, wanita yang semenjak akhir kelas 2 SMP memaksakan dirinya untuk tertarik dengan bisnis yang dijalani ibunya. Puluhan pria sudah mencoba mendekatinya, menggodanya dan merayunya dengan bualan kata-kata cinta. Tapi Dinara sama sekali tidak tergoyahkan. Parasnya memang sangatlah cantik. Pria mana yang tidak kepincut? Dari umur segitu ia sudah memikirkan karirnya. Mau menikah di usia berapa ia nanti? Sayangnya, hal itu tidak terlalu Dinara pikirkan. Dinara hampir kembali dibuat terkejut. Kini giliran ponselnya yang membuat kasur empuknya bergetar kecil. Suci meneleponnya. Dinara tidak segan mengangkatnya. Halo Udin, sapa si Suci di ujung telepon. Halo juga Sok Suci, ledek Dinara memonyongkan bibirnya. Din, temenin gue ya, gue belum ngantuk. Suci merengek. Cih, manja banget lu. Ah, biarin lah. Dinara tersenyum, hal itu memang kebiasaan geng Woman of Wisdom atau geng WOW itu. Alih-alih ditemani lelaki gebetan atau pacarnya, lebih baik mereka saling menemani di kala sepi.
Atau ketika belum bisa tidur seperti Suci saat ini? Lu mau gue ceritain apa? Cerita serem? Ogah banget gue. Ya lu mah ogah, soalnya lu penakut sih. Nggak kayak si Karen. Ya lu juga, kenapa lu pengen gue temenin segala? Si Karen udah tidur. Kita kan friend. Iya gak sahabat? Suci pun terkekeh. Boleh deh, daripada lu teleponan lama-lama sama cowok yang bukan siapa-siapa lu, malah dosa yang datang. Dinara kemudian mengeluarkan jurusnya sebagai ketua geng. Siap Bu Ketu. BTW, kalau teleponan sama lu apaan dong yang datang? Hantu? Suci. Seketika butiran-butiran halus berdesir di area tengkuknya. Suci memang selalu membuat candaan yang membuat jantung Dinara itu hampir lepas dari punggulnya. Mentang-mentang ia penyuka cerita seram, ia sering sengaja bercerita atau bahkan sengaja meminta orang lain bercerita ketika di dekatnya ada Dinara. Seperti siang tadi di kafe dekat sekolah. Gue tutup ya, keluh Dinara. Tunggu, jangan gitu dong. Subuh pendek banget jadi manusia. Sekarang giliranku yang cerita deh. Dinara terkesiap, ia tidak ingin Suci menceritakan hal-hal seram itu. Belum lagi ayah dan juga ibunya sedang tidak ada di rumah. Hanya ada ia dan juga Bi Icih, asisten rumah tangganya. Jangan cerita serem, titik. Iya gak akan. Ada hal menarik dari apa yang kita omongin tadi siang di kafe itu loh. Mulai deh. Bukan itu. Suuzon mulu mah lu sama gue. Suci kemudian menggerutu. Ya terus apaan? Wajar gue suuzon. Lu yang suka main duluan. Masalah lu bilang gue jadi konten kreator horor di YouTube. Gue kan punya banyak cerita serem nih. Gimana kalau gue tampung aja, terus diposting di YouTube gitu? Pendapat lu gimana? Cakep gak? Itu ide gue. Apa? Dinara terperanjat. Padahal Dinara sama sekali tidak memberikannya ide. Ia hanya meluapkan kekesalannya tadi siang. Kalau itu bisa meminimalisir lu cerita serem di depan gue, ya gue dukung deh, ucap Dinara dengan nada kesal. Ya kalau gitu caranya, lu gak akan nonton konten gue dong, kalau Suci. Tenang aja kan, volume HP gue kan bisa di mute, jadi gue gak usah dengar audionya. Dinara terbahak. Tapi bagusnya, suara Suci terpotong oleh gaung mobil yang baru saja berhenti di depan pagar rumah. Dinara beranjak dari kasur, berjalan menuju jendela. Ia menyenggapkan gordennya hingga cahaya rembulan masuk di antara celah-celahnya. Papa sama mama udah pulang, gumamnya. Dari balik gorden, Dinara dapat melihat sebuah mobil hitam terparkir di depan pagar. Mobil itu bukan milik ayahnya. Dinara kembali bergumam. Halo, Din. Sorry banget ya, udah dulu ya Ci. Gue kebelet pipis nih. Kita lanjut besok di sekolah. Tutup Dinara, telunjuknya cepat-cepat menekan tombol merah di layar ponsel itu. Vero ngapain kesini malam-malam? Berani banget. Dia kan belum punya SIM. Dinara kemudian melemparkan ponselnya ke kasur. Langkahnya terburu-buru menuju halaman rumah, melewati ruang utama lantai 2 yang gelap. Ngapain? Sergap Dinara setibanya di halaman setelah membuka pagar rumah. Vero, anak dari teman ibunya, sekaligus teman kecilnya juga teman satu sekolahannya, itu tengah berdiri. Ia adalah lelaki yang sangat diwaspadainya sekarang. Namun terlihat di tangannya tergenggam sebuah kresek putih berisi sebuah kotak. Mama Daniarnya ada. Ibu Daniar, sejak kapan ibu gue jadi ibu lu? Serta Dinara begitu juteknya. Bola mata hitam di matanya naik turun, bibir atasnya terangkat. Ia memang selalu menjaga jarak kepada para lelaki, khususnya Vero. Contohnya tadi siang sepulang sekolah. Meskipun Vero menawari Dinara pulang bersama menaiki mobil Honda Jazz hitam miliknya, namun secara mentah-mentah Dinara menolaknya dan lebih memilih menaiki angkutan umum. Alasannya karena Vero belum memiliki SIM. Pihak sekolah memang melarang siapapun dari kalangan siswa agar tidak membawa mobil ke sekolah selama dia tidak mempunyai SIM itu. Tapi Vero ia mempunyai 1001 cara untuk mengelabui pihak sekolah. Ini kebetulan tadi itu gue lewat depan. Gue beli aja makanan.
Siapa tahu elo belum makan, ucap Vero melemparkan senyum. Kresek putih yang dipegangnya kini disodorkan. Dinara merebutnya dari genggaman Vero. Makasih, balas Dinara masih jutek. Sudah mengetahui betul perangai Dinara, Vero tidak berlama-lama berdiri di hadapan Dinara. Ia mengusir dirinya sendiri sebelum benar-benar diusir oleh Dinara. Pagar berderit, dentumannya begitu keras. Decitan kuncinya itu pun terdengar sangat rusuh ketika Dinara menutupnya. Tumben banget, dia tadi nggak banyak bacot, gumam Dinara dalam hati. Ayunan langkahnya kembali santai. Gemuruh di dadanya mulai mereda ketika deru mobil Vero berangsur menjauhi rumahnya. Beberapa langkah kemudian ia merasa perih di telunjuk kanannya. Kok bisa berdarah sih? Dinara kemudian meringis melihat keadaan telunjuknya tergores beberapa sentimeter. Dinara hanya menghilangkan darah di telunjuknya dengan cara mengelapkannya pada baju piyamanya. Ia kembali berjalan, tidak begitu memperdulikan mengapa telunjuknya bisa terluka. Hanya tergores sedikit, tidak perlu risau, nanti juga sembuh sendiri. Begitu anggapan Dinara. Berjalan agak jauh dari pintu masuk lalu kemudian melalui tangga ke lantai 2. Dinara terhenyak, ia terkaget ataupun dikagetkan oleh sesosok bayangan hitam tengah membungkuk. Kedua tangannya seperti memegang sebuah tongkat kala itu. Pi, Dinara agak mengeraskan suaranya, lengannya pelan menghampiri. Pi Ici, tegurnya lagi. Masih was-was, tidak juga ada jawaban. Langkah Dinara berbelok arah menuju saklar lampu. Jari tengahnya berusaha cepat menekan tombol on dan klik. Hahaha, Pi Ici, ngagetin aja. Kalau aku tegur, ya jawab dong Pi, ucap Dinara dengan lega. Pi Ici, asisten rumah tangganya itu, hanya membalas Dinara dengan senyuman dan kata, "Iya non." Perempuan seumuran ibunya itu kembali melanjutkan aktivitasnya menyapu lantai. Dinara berjalan menuju kamar. Bungkusan makanan dari Vero ia simpan di meja belajarnya yang berada di dekat pintu. Tubuhnya segera dilemparkannya ke atas kasur. Hela nafasnya begitu bising. Misteri yang semula terpotong, telepon dari Suci dan kedatangan Vero secara tiba-tiba, kini mengucap lagi, apa benar Danis kesurupan? Masih menatap langit-langit kamar berharap ia bisa memecahkannya sendirian. Ringtone ponselnya membuyarkan lamunannya. Vero, ngapain lagi sih? Bisik Dinara kesal ketika menggenggam ponselnya yang dihubungi Vero via telepon. Ngapain sih lu? Nggak cukup tadi nganterin gue makanan, cerca Dinara. Makanan? Makanan apaan? Alah, gak usah pakai cara pura-pura bego deh. Jelas-jelas lu tadi nganterin gue makanan kan? Slow Dinara sayang, gue gak tahu apa yang lu maksud. Berarti manggil gue sayang, gue bukan. Perkataan Dinara terhenti sejenak, giginya beradu. Dan jangan sok misterius gitu. Lo di mana sekarang? Dinara kemudian melanjutkan perkataannya. Gue di rumah, dari tadi gue di rumah kok. Lo kenapa sih? Jawab Vero heran. Gak usah bohong Vero Farwell. Farezia Lionza. Vero tegas mengoreksi. Iya Vero Parcel, di mana ibu lo? Gak percayaan amat jadi orang, kata Vero sebelum akhirnya lelaki itu memberikan ponselnya kepada sang ibu yang kebetulan sedang berada tidak jauh dengannya. Dinara menunggu beberapa saat berusaha mengubah haluan emosinya agar terdengar lebih tenang. Halo Din, iya kenapa? Tante Emma, ibunya Vero membuka percakapan. Tante, maaf, Dinara cuma mau mastiin apa benar Vero dari tadi di rumah ya tante? Tanyanya sungkan. Sebenarnya bulu kuduknya sudah merinding. Iya, ini dia lagi ngerjain tugas. Katanya tadi ada yang mau Vero tanyain sama kamu. Emangnya kenapa cantik? Jawab Tante Emma. Benar dari tadi cuma di rumah sehabis pulang sekolah tante. Iya cantik. Dinara pun kemudian menelan ludahnya sendiri. Baunya terangkat, ponselnya terjatuh. 2 kali Tante Emma memujinya dengan kata cantik. Namun kata itu menggiring ketakutannya bangkit. Dinara, suara dari ujung telepon tidak digubrisnya. Tetap dibiarkan tergeletak di kasur, Dinara kemudian memeluk dirinya sendiri. Seketika suasana menjadi begitu sangat mencekam.
Dinara matanya meraih setiap sudut ruangan. Sekejap kemudian, ia fokus pada bungkusan kresek putih yang beberapa saat yang lalu ia dapatkan. Siapa yang tadi ia temui di pagar rumah? Enggak, lu jangan parnoan gini, Din. Coba lu cek CCTV dekat pagar. Lu harus pastiin dulu. Sebuah suara di dalam kepala memberinya solusi. Dinara kemudian mengalihkan pandangannya ke meja komputer. Ia kemudian memasang aplikasi khusus untuk memantau CCTV. Dinara mulai beringsut, setengah berlari mengambil meja komputer, lalu meraih tombol power di bawah layar monitornya. Wallpaper pemandangan menyapanya pertama kali. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai muncul di keningnya. Tangannya pun gemetar memindahkan kursor mencari rekaman video CCTV halaman rumah beberapa menit yang lalu. Nah, ketemu, ucap Dinara. Dinara kemudian menjalankan video rekaman itu. Matanya terbelalak, mulutnya terbuka lebar hingga ditutupi tangannya. Dalam rekaman CCTV, Dinara benar-benar tengah berbicara sendirian. Bungkusan kresek itu pun ternyata sudah tergantung di sisi luar pagar. Ternyata ia tidak merebutnya dari Vero, melainkan menyambarnya dari gantungan di pagar. Dan telunjuknya yang terluka pun adalah akibat tergores bagian pagar yang runcing. Seketika pandangannya lagi-lagi teralihkan ke meja belajar dekat pintu. Di sana bungkusan itu masih tersimpan. Dinara melangkah mundur. Pelan-pelan ia sangat takut sekali jika bungkusan itu bukan berisi makanan, melainkan sudahlah, terlalu kacau untuk diterka. Bi Ici, teriak Dinara. Dia benar-benar histeris. Bi, sini Bi. Beberapa puluh detik kemudian, pintu kamar terbuka sedikit. Sebuah kepala berambut panjang muncul keheranan. Iya Neng, sahut Bi Ici. Lama banget sih, bukannya tadi lagi sapu-sapu di depan kamar ya? Dinara menggerutu. Bi Ici melebarkan pintu. Ia berdiri di dekat meja belajar. Sapu-sapu? Orang tadi Ipi ada di bawah kok Neng dari tadi? Lagi nyetrika? Jawaban Bi Ici membuatnya tertegun. Ya ampun, apalagi ini? Siapa yang tadi disapa di depan kamar? Kenapa rumah ini mendadak angker ketika ayah dan juga ibu pergi ya? Dinara tersadar sesuatu. Sosok tadi menyapanya dengan panggilan Non, bukan Neng. Ya sebagaimana kebiasaan Bi Ici memanggilnya, Dinara tidak kuasa lagi menahan rasa takut. Ia berlari melompati kasur untuk mendekati Bi Ici. Bi, temenin aku tidur ya? Dinara merengek bagaikan anak kelas 1 SD. Bi Ici bukanlah orang baru. Ia sudah bekerja sejak Dinara masih berusia 2 tahun. Bi Ici sudah seperti ibu kedua bagi Dinara. Tempat curhat, tempat mengadu, pokoknya semuanya. Ya sudah. Mau Ibi temenin di sini atau Neng yang tidur di kamar Ibi di bawah? Di bawah aja, di sini remang-remang, ucapnya bernada manja. Itu makanannya diambil dulu, ujar Bi Ici menunjuk kresek putih yang berada di atas meja belajar. Dinara menggeleng bergeser mundur, tatapannya memancarkan aura ketakutan yang luar biasa. Coba cek Bi, itu isinya apaan? Kata Dinara agak berbisik. Bi Ici kemudian melepaskan pelukannya. Ia hanya memajukan badannya untuk mengambil bungkusan itu. Bi Ici dengan cekatan membukanya, sementara Dinara masih awas dengan keadaan sekitar. Bulu kutubnya belum juga normal. Ia merasa ada selain dirinya dan juga Bi Ici sekarang. Tapi entah apa itu. Astagfirullah Neng, jerit Bi Ici dengan logat Sunda khas Garutnya. Kenapa Bi? Dinara tidak berani mendekat. Tanah kuburan dan ucap Bi Ici sembari menggenggam sejumput tanah merah lengkap dengan kain kafan lusuh dan beberapa helai rambut yang bergelombang. Melihat apa yang digenggam Bi Ici, Dinara tergeletak tidak sadarkan diri. Apa teror yang dimaksud Toto ini benar-benar akan terjadi? Hei geng, nanti malam nginap di rumah gue ya. Kalau Dinara kepada Karen, Suci, Nisa, dan juga Ines ketika ujung sepatu kanannya menginjak tegel pertama di ruangan kelas. Caranya masuk kelas pagi itu berbeda dari biasanya. Wajah cantiknya ditekuk, muram sekali. Hampir saja kerudungnya menutupi seluruh area wajah. Tas berwarna peach miliknya itu pun ia lempar kesal ke hadapan teman-teman gengnya
yang sedang berkumpul di deretan meja pertama. Semua terperanjat. Untung saja Ines dengan cekatan menangkap tas Dinara. "Lo kenapa datang-datang bikin rusuh gini?" sambut Karen terheran. "Semalam gue diteror, untung aja gue gak kesiangan," ucap Dinara agak berbisik, cemberut sembari mengambil posisi duduk di samping Nisa. "Diteror apa sama siapa?" sahut Suci dengan cepat. Semua kalimat berbau horor akan membangunkan hasrat mistisnya, apalagi kalau bukan bahan konten. Dengan perlahan seraya mengingat kembali semua hal yang terjadi, Dinara menceritakan semua yang dialaminya semalam, dan itu dengan detail. Karen, Nisa, dan juga Ines tampak serius mendengarnya. Dan bagi Suci, ia malah merekam semua cerita Dinara dengan alat perekam di ponselnya. "Ih, apaan sih, Ci? Kesempatan banget lo," ketus Dinara. "Jadi lo ngalamin ini pas udah nelpon gue?" ucap Suci, memasukkan ponselnya ke dalam saku baju. "Bener kan apa kata gue? Kita teleponan malah hantu yang datang," imbuhnya dengan rona mata yang sengaja dibuat seram. "Udah ah," ucap Ines menengahi. Suci pun mendapatkan sikutan dari Nisa. "Ya udah kalau gitu, malam ini kita bakal nemenin Dinara nggak?" "Ya sekalian, gue mau mencari bahan lain buat channel YouTube gue," cetus Suci. "Ah, lo itu Ci." Semua mata anggota geng WOW melotot kejam kepadanya. Hehehe, Suci hanya bisa tersenyum malu. "Din," seseorang menyapa Dinara dari luar. Sosok lelaki berambut undercut dengan seragam dikeluarkan sedang berdiri mematung dekat pintu, memandang ke dalam ruangan. "Vero, tumben banget dia nyamperin ke kelas. Nggak takut diusir lagi sama Dinara kayak tempo hari?" Disa mendesis kesal. Dinara pun hanya diam, kepalanya ia benamkan di antara dua sikut, sementara yang lain membiarkan Vero melangkah cepat menghampiri mereka. Mereka tidak punya keberanian menegur Vero secara langsung, hanya Dinara yang mempunyai nyali seperti itu. Ya iyalah, Dinara dan juga Vero sudah berteman sejak kecil. Geng WOW memang anti laki-laki yang mendekat karena ingin pacaran. Namun, nyali para bidadari kelas 10 PDPI itu mendadak ciut jika harus berhadapan dengan Vero. Ada apa? Apa mereka kepincut oleh paras Vero yang cool dan juga bertubuh ideal? Oh tidak, celaka. Vero semakin mendekat. Tangannya hendak menyentuh kepala Dinara. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part selanjutnya, yaitu part yang kedua ya teman-teman. Nantikan terus di channel ini, jangan kemana-mana. Jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe channel ini. Nah, kalian pasti penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya? Makanya tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Pokoknya terima kasih atas perhatiannya. Video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.